Nampaknya kita belum kenal nih. Karena kalau kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Sinsuti Islamina. Di sini Mbak bisa panggil saya Kak Cindy saja, karena di sini juga saya masih sama ya sama Mbak ini sepertinya nomornya. Saya juga di sini sebagai konselor sebaya yang akan menemani Mbak pada sesi konseling hari ini. Nah, Mbak bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama lengkap saya itu Karjana Faiza. Saya biasa dipanggil teman-teman itu Nova. Oke, dengan Mbak Nova ya. Mbak Nova sekarang kegiatannya apa nih? Lagi kuliah kah, kerja atau apa? Untuk saat ini saya di kuliah, kebetulannya semester 5 saya sekarang. Oke, Mbak Nova sekarang sebagai mahasiswa semester 5. Iya, benar. Nah, kira-kira bagaimana nih kegiatannya Mbak Nova selama semester 5 ini? Sebenarnya kalau dari matkulnya sih nggak yang seberapa berat kayak semester lalu ya, tapi kayak berapa ya di semester ganjil itu saya merasa lebih rileks aja gitu loh, lebih tenang gitu. Jadi kayak semester 5 ini ada 2 matkul yang menurut saya itu sangat darder banget gitu, dan kayak gini. Jadi kayak sebenarnya saya merasa itu darder banget, tapi kayak aku merasa kan bisa gitu. Jadi kayak ya dibilang berat juga iya, dibilang ringan juga enggak, kayak gimana ya, kayak, semoga aja saya bisa bertahan di semester ini juga. Ya, amin ya. Kira-kira 2 matkul ini apa nih Mbak Nova? Kayaknya keren banget gitu ya untuk semester 5 ini. Karena dari dulu kayak kalau ada apa ya matkul kayak praktik itu kayak gimana ya gitu. Kalau waktu yang lain kan kayak gini, tapi meskipun itu juga berat sebenarnya, dan kayak tingkat kalau ada praktiknya kayak sangat wow gitu loh. Nah yang matkul satunya ini lebih ini kayak tahap awal skripsi gitu ya, pusing banget ya kak sebenarnya. Ya, saya mengerti ya bagaimana posisinya tentang skripsi. Ya, Mbak Nova ini jadi jurusan apa sih? Mbak Nova tadi bilang ada praktik ya lah. Saya pengen tahu nih Mbak Nova praktik apa? Kayak lebih praktik gimana sih kita jadi konselor gitu. Oke, baik Mbak Nova, karena Mbak Nova di sini sebagai semester 5 ya, dan juga tentunya mau semester akhir, Betul. kegiatannya banyak sekali. Nah, kira-kira bagaimana nih keadaannya Mbak Nova di semester 5 ini? Sebenarnya kak saya lebih pengen pulang aja sih kak. Karena iya kan kalau di kos tuh saya merasakan masih ada tugas gitu, kayak ada aja tugas, tapi kalau di rumah ada sih tugas, tapi aku lebih relax gitu loh kalau di rumah, karena ya kan lebih berkumpul sama keluarga, mau ambil pegang laptop pun nggak sempet gitu. Jadi kayak bisa pulang, habis itu pusingnya ada banget sih kak, apalagi saya kan juga join organisasi gitu ya, jadi kan lagi fokus-fokusnya nugas nih, terus tiba-tiba ada notifnya tuh kayak benar-benar sangat mengganggu, kayak apa nih, ada apa lagi nih di organisasi gitu, kayak cukup pusing, bukan lagi pusing banget di masa ini. Wah, nampaknya emang benar-benar pusing ya. Kayaknya saya juga dengar Mbak Nova kayak sibuk banget ya Mbak Nova, selain ada 2 matkul itu, apalagi di skripsi dari semester 5, Mbak Nova juga ikut organisasi. Nah, Mbak Nova ini saya dari mana sih? Mbak Nova tadi kan pulang. Iya, sebenarnya saya itu mahasiswa rantau ya. Saya dari Lamongan. Oh, dari lapangan ya. Kira-kira Mbak Nova biasanya kalau pulang itu punya berapa besar? Sebenarnya sih kalau di plan dari bersama gitu ya, adalah sebulan sekali. Tapi kayak akhirnya pulangnya tiap 2 minggu sekali gitu, kayak pulang gitu. Penting Mbak Nova tetap baik-baik aja ya. Baik Mbak Nova, Mbak Nova kira-kira udah pernah melakukan konseling belum? Sebenarnya sih sudah, tapi itu kayaknya beberapa bulan yang lalu gitu sudah melakukan. Sudah agak lama ya. Iya. Oke. Mbak Nova di sini saya ingin menjelaskan ya mengenai beberapa hal yang perlu Mbak Nova ketahui dalam kesempatan kali ini. Nah, yang pertama di sini saya berharap Mbak Nova bisa bercerita secara terbuka kepada saya mengenai rasa Mbak Nova atau masalah Mbak
disebarluaskan gitu, karena di sini saya akan menjaga kerahasiaan dari cerita tersebut. Dan yang ketiga, Mbak Rafa datang ke sesi kasus kali ini itu atas kemauan diri sendiri atau mungkin ada saran dari orang lain? Atas kemauan diri sendiri. Baik, seperti Mbak Rafa datang ke sini secara sukarela ya. Baik, dan saya menurut Mbak Rafa datang pada sesi kasus kali ini itu tujuannya apa sih? Sebenarnya saya kayak ingin lebih percaya diri gitu loh Kak, dengan apa yang ingin saya putusin gitu. Karena kayak sebenarnya saya ini berada di atas keraguan gitu loh Kak. Memang Mbak Rafa sudah ada tujuan sendiri datang ke sesi kasus kali ini. Nah, untuk waktu ini kita selama kurang lebih 20-30 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk mencatat poin-poin yang akan disampaikan Mbak Nafa nantinya. Baik, Mbak Nafa bisa menceritakan mengenai perasaannya atau permasalahan Mbak Nafa yang sedang dialami saat ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, saya mahasiswa tapi juga jadi organisasi gitu. Nah, di dalam organisasi ini sebenarnya saya ada event gitu ya, saya itu sebagai CEO-nya. Nah, dimana itu kadang-kadang itu saya kayak bingung gitu loh, saya harus mengambil keputusan kayak gimana, keputusan yang aku ambil itu sebenarnya boleh nggak sih atau etis nggak sih, apalagi aku sebagai CEO gitu. Kayak ini bener nggak sih, apakah aku harus tanya? Kalau sebenarnya boleh tanya, tapi kok kalau tanya terus-terusan kok kesannya buat apa gitu loh, kok tanya terus. Habis itu apalagi aku sebagai CEO kan berhak gitu loh, kayak berkuasa buat mengatur bukan sengaja. Tapi kalau aku ngambil keputusan itu sebenarnya agak ragu-ragu gitu, ini oke nggak sih? Bisa kayak keputusan misalkan anak ini saya kasih job desk kayak gini itu oke nggak sih gitu kan. Kayak ada lagi keputusan tentang aku ada acara pulang nih, aku perlu banget pulang, tapi ada yang diharuskan buat hadir gitu loh, kayak dalam event dalam organisasi itu laporannya. Nah itu bingung mau datang atau bisa pulang, tapi kalau datang pun kalau pulang tuh saya lebih seneng gitu kan, dan juga udah lama nggak pulang gitu. Jadi saya kalau mau keputusan tuh ragu-ragu gitu, kayak iya nggak, jadi kayak perlu tanya ke orang-orang. Tapi kalau respon dari orang-orang itu membuatku nggak serak, aku juga makin bingung gitu. Jadi kalau mau tanya benar-benar yang harus detail dan orang tersebut harus bisa yakin aku gitu. Jadi saya bingung sendiri gitu loh. Saya memahami ya, karena ini Mbak Nafa sudah sedikit kuliah di semester ini, tapi juga itu organisasi ya, dan di situ Mbak Nafa sebagai CEO ya, sebagai CEO yang harus memegang kendali dalam si tersebut. Jadi Mbak Nafa kalau misalnya ada apa-apa ya itu keputusannya juga dari Mbak Nafa. Iya. Tapi Mbak Nafa masih merasa kebingungan seperti itu ya. Kira-kira apa sih Mbak Nafa mulai merasakan hal ini menjadi masalah dari Mbak Nafa? Sebenarnya kalau dulu sih saya masih mungkin ini cuman pertama kali temen-temen, tapi kalau benar saat jadi CEO ini benar kayak merasa ini aku yang emang sulit mengambil keputusan atau dari kayak penelitian intinya yang kurang memberi informatif gitu loh, informasinya kayak kurang gitu. Dari aku sih yang gimana yang kurang gitu, gimana sih cara ngambil keputusannya gitu. Karena kayak aku kayak diteror dari dua arah gitu loh, dari atas dan juga dari bawah, ini gimana ya, sedangkan dari atas tuh kayak respon kayak bahasa citizen atau apapun kayak cuma biasa aja gitu loh responnya, bukan cuma yang ngasih saran atau apapun gitu. Kalau misalkan ngasih saran kan tahu gitu kan dari ukuran kayak gimana, sebenarnya kan kerja revisi gitu. Nah jadi kayak di atas cuma kayak oke aja gitu. Sedangkan jadi kan kalau misalnya di saya kayak kok kayak gini, padahal kan sebelumnya tuh kayak ada yang ngasih saran harusnya kayak gini. Kalau misalkan oke pun dia sangat dengan kata-kata gitu loh, bukan yang cuma ngasih simbol atau apapun gitu kayak gitu. Jadi kayak saya lebih ragu gitu loh buat ngambil keputusan. Berarti dari permasalahan ini Mbak
karena ada beberapa faktor lain ya, seperti respon dari orang lain yang menurut Mbak Nova itu Mbak Nova sangat membutuhkan saran itu ya, tapi orangnya ini kayak memberikan respon cuma seadanya. Seperti itu. Oke. Bagaimana kalau pada permasalahan ini kita memberikan nama? Nah, kira-kira menurut Mbak Nova nama apa sih yang cocok sama permasalahan ini? Namanya itu bisa bebas sesuai apa yang Mbak Nova inginkan. Nama untuk permasalahanku ya Pak. Namanya Cici aja deh. Namanya Cici ya. Kita sebut masalah ini itu Cici. Nah, kira-kira kapan sih Cici ini sering muncul dalam hidupnya Mbak Nova? Ketika kayak ada dua apa ya, dua acara atau apapun saya harus memutuskan gimana kamu memilih yang mana gitu. Sedangkan di dua-dua tersebut itu kalau misalkan ada event ya ada kumpulan, kalau aku nggak ikut mau ganti itu nggak ada gitu, kalau teman yang lain nggak ada inisiatif kayak yaudah aku aja gitu. Terus yang kalau misalkan kalau aku nggak pulang atau nggak apa kayak dulu kok emang soalnya aku udah lama nggak pulang, terus kayak ada mau ada kegiatan itu mau di rumah, jadi kan gimana ya, apalagi kalau sedangkan aku sebagai CFO gitu kan, kalau misalkan siapa lagi kalau yang nggak hadir, kalau mau tanya mau ada yang mau hadir pun ya oke aku bisa nyerahin ke dia, tapi saat itu aku masih ragu siapa yang mau datang gitu, karena dari grup aja mereka jarang aktif gitu, yang mau datang yang biasanya aktif itu dia aku nggak seberapa ngandelin dia karena takutnya dia juga ada acara gitu kan, jadi kayak bingung aku mau datang yang mana ya, dan aku kayak mau macam pun bukan takut kayak gimana ya gitu. Terus kalau mau ngasih, kalau ada yang tanya kak ini gimana gini, terus aku masih bingung, bentar ya nanti aku jawab itu, tapi kayak masih mikir gitu, juga cari-cari referensi dulu, banyak langsung mutusin gitu, tidak pernah ragu banget kalau mau mutusin sesuatu. Saya memahami ya apa yang dirasakan Mbak Nova ketika Cici ini muncul. Iya. Kayak Mbak Nova langsung merasa ragu gitu. Kenapa sih Cici ini datang ketika Mbak Nova itu pengennya kayak gini, tapi si Cici ini datang ya. Nah, kira gimana Mbak Nova biasanya merespon ketika Cici ini datang? Jadi kayak Cici ini lagi datang. Nah, responnya Mbak Nova gimana sih biasanya? Jadi aku pasti jamin dulu bentar ya gitu, karena kan aku masih ragu, jadi aku butuh waktu buat berpikir gitu kan. Terus itu aku biasanya kalau benar-benar mentok aku banyak kan ada jawaban gitu loh, aku harus mengakui, tapi aku harus pastiin ke orang lain gitu. Ya, kalau misalnya gini tapi gini gimana ya, kalau misalnya aku nggak ikut tapi aku pulang itu gimana ya bilangnya, karena kan kalau tiba-tiba ngomong kayak gak enak gitu loh, karena kan aku udah yang lain gitu. Kayak aku perlu mastiin ke orang lain buat apa yang aku mau lakukan tuh benar apa enggak gitu, etis atau enggak gitu. Menurut Mbak Nova bagaimana sih Cici ini bisa mengaruhi hubungannya Mbak Nova terhadap kesehariannya Mbak Nova? Sebenarnya berpengaruh kalau habis ditanya ya, karena kan beda lah gitu kan, seperti biasa terus tiba-tiba ditanyain kak gini terus kamu jawabnya kan bentar ya, nah itu setelah aku jawab itu aku mau mandi atau mau apapun itu pasti berpikir gimana ya nantinya, terus aku kayak terlalu mikir gitu loh, kalau misalnya aku gini resikonya gini, kalau aku ngikut plan B resikonya gini kan ya, dia mikir mau perjalanan kemana pun sambil mikir gitu loh, gimana ya kalau aku begini, kayak ragu-ragu gitu loh. Oke, berarti si Cici ini emang sangat berpengaruh gitu terhadap kesehariannya Mbak Nova sampai bikin Mbak Nova ini merasa harus berpikir terus gitu karena si Cici ini. Nah, kira-kira menurut kalau dilihat dari hubungan Mbak Nova
menurut Mbak Nova sendiri, apakah si Cici ini juga mempengaruhi hubungan Mbak Nova dengan orang lain? Enggak sih, karena orang lain yang udah aku ceritakan juga aku gak sembarang orang gitu loh. Pasti aku cari-cari orang yang benar-benar ngertiin aku. Kalau misalnya orang baru, pasti dia nganggepnya aku cewek yang gitu aja aku gak bisa ngambil keputusan sih gitu. Jadi kayak aku pasti cerita ke orang yang benar-benar paham aku dan dekat sama aku gitu. Jadi berarti Mbak Nova lebih memilih untuk bercerita kepada orang yang lebih dekat sama Mbak Nova dan yang lebih mengerti bagaimana Mbak Nova, Iya. sehingga Mbak Nova juga bisa mendapatkan saran yang sesuai dengan yang sesuai. Dia kan udah tahu aku gimana gitu kan, jadi pasti paham gitu. Kira-kira apa sih Mbak Nova sadari itu berubah di dalam dirinya Mbak Nova ketika Cici ini datang, ketika Cici ini muncul? Gimana Kak? Apa sih yang berubah di dalam dirinya Mbak Nova ketika Cici ini datang? Sebenarnya lebih ini ya, kayak lebih nggak percaya diri gitu, karena mau mutusin itu aja saya mas perlu berpikir banyak gitu. Jadi mau ditanyain pun gak percaya diri kalau misalkan lakukan apa lagi yang kalau ditanya alasannya, karena kan sebelumnya saya ragu, mesti ditanya alasan jadi kayak gimana ya kalau misalkan ternyata bisa saja, tapi kayak nggak percaya diri jadi perlu buat jawabin apalagi tampil gitu. Itu berarti memang si Cici sangat mengganggu sehingga membuat Mbak Nova ini apa ya, tidak percaya diri gitu, karena dengan adanya si Cici ini kayak bikin Mbak Nova selalu berpikiran terus itu pikirnya nggak yang positif gitu, mikirnya yang negatif gitu. Nah kalau si Cici ini terus menguasai dirinya Mbak Nova, nah kira-kira apa sih yang Mbak Nova bayangkan akan terjadi gitu dalam hidupnya Mbak Nova? Pastinya saya akan jadi ini ya, saya udah menanyakan kalau cuma ini mengelabui saya gitu, kayak pasti saya makin gak percaya diri dan jadi wanita yang tidak punya pendirian gitu loh, karena apa nggak bisa mutusin gitu. Dan saya bisa mutusin kalau misalkan ya yang kecil-kecil aja, tapi kalau misalkan mutusin yang seperti saya contoh ini tuh kayak perlu waktu banget gitu loh buat mikir, karena itu penting dua-duanya. Jadi saya ragu berpikir, kalau masalah yang pendidikan pun saya bisa mau makan apa sebenarnya saya bisa putusin, bukan itu bukan masalah yang sulit gitu loh. Jadi tergantung tingkat permasalahannya. Kalau masalahnya benar-benar yang bikin aku bingung mutusin ya masih itu ragu, tapi kalau masalah kecil buat mutusin ya aku bisa. Dan itu memang sesuai dengan tingkat permasalahannya. Iya. Kalau memang itu masih kecil ya memang masih bisa, tapi kalau itu memang sudah di luar dari Mbak Nova itu membuat Mbak Nova semakin berpikir kira-kira perusahaan apa yang tepat. Iya. Nah kira-kira ada nggak sih waktu di mana Mbak Nova ini berhasil membuat keputusan meskipun si Cici ini hadir di dalam hidup Mbak Nova? Ketika saya berhasil membuat keputusan sendiri, Iya. itu ketika saya udah benar-benar apa ya, udah menguasai itu loh apa yang ditanyain, apa yang mau dibuat keputusan gitu. Jadi kalau misalkan kalau mau antara milih A atau B, dan saya itu sudah mengetahui plus minus dari A dan B itu, jadi kan saya gampang untuk mengambil keputusan. Dan juga ketika ya sebenarnya faktor besar itu ketika saya sudah mengetahui asal usul atau kayak sudah mengetahui lebih dalam mengenai hal yang ingin saya putuskan, dan juga ketika ada support dari orang terdekat kayak itu begitu aja nggak apa-apa, dan itu sesuai dengan pilihan saya. Berarti memang Mbak Nova ini bisa ada di dalam waktu tersebut ketika Mbak Nova sudah menguasai ya, jawabannya tentang sesuatu yang memang sudah Mbak Nova bisa putuskan. Tapi kalau misal Mbak Nova yang masih ragu, belum mengetahui itu Mbak Nova masih bingung. Nah, kalau Mbak Nova menulis ulang tentang cerita Mbak Nova yang baru, kira-kira Mbak Nova ini menulisnya seperti apa? Mbak Nova mau menuliskan di kertas atau mau berbicara secara langsung? Berbicara secara langsung boleh. Boleh. Jadi saya ini kayak gimana gitu ya Kak?
segera tahu gitu loh, ini posisinya kayak gimana. Jadi kayak yang ragu buat putusin dan kayak berani ngambil resiko gitu. Kalau kali ini ya sekalian mikir resikonya gitu kan. Jadi sebenarnya saya sudah siap kalau misalkan resikonya kayak gini, aku harus gimana gitu. Kalau gitu kan lebih percaya diri gitu loh, dan juga pasti orang-orang nilainya oh nah ini cepet ya ngambil keputusan, dan juga pendirinya bagus kayak AO gitu. Baik, itu cerita baru yang ini Mbak Nova tuliskan ya. Kalau di sini Mbak Nova ini mengambil keputusan itu dengan terlalu lama, bisa secara tepat dan tanpa ragu, dan juga tahu bagaimana nanti resikonya mengenai keputusan yang sudah diambil, supaya Mbak Nova ini juga bisa dilihat sebagai orang yang percaya diri, punya pendirian, dan tahu apa yang harus diputuskan. Seperti itu. Iya, terus. Melalui cerita baru ini, cerita yang sudah Mbak Nova sampaikan barusan, kira-kira apa yang bisa Mbak Nova lakukan supaya cerita ini bisa benar-benar terjadi pada Mbak Nova? Yang pertama sih pastinya saya harus mengetahui aku sebenarnya kayak gimana. Itu kayak udah kenal dengan lingkungan sekitarnya, kayak sebenarnya biar mengerti saya gitu loh, dan lebih percaya kepada saya. Habis itu pastinya ada ini kayak support system gitu yang mendukung bahwa benar ini yang kamu ambil untuk keputusannya gitu, buat yakinin aku intinya. Habis itu ya itu aja sih ya, terutama di lingkungan yang mau lingkungan yang mau dukung saya gitu loh. Nah cuma saya dengan apa yang aku lakukan, apa yang aku putusin itu benar gitu. Meskipun kalau salah pun dia yang ngasih solusi gitu, bukan cuma jalan aja. Itu cara-cara kecil itu kira-kira sudah Mbak Nova terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalau penerapannya belum 100% kayak terlalu banget ya, tapi kalau mulai saya terapi kayak bicara dari itu tuh udah, jadi belum 100% saya terapkan. Menurut Mbak Nova, hal-hal kecil itu bisa berpengaruh tidak dalam kehidupannya Mbak Nova, apa terutama pada segi ini? Cuma berpengaruh sih, karena kan itu sebagai faktor saya, sebagai faktor dimana saya tuh ragu gitu kan buat keputusan. Kalau memang saya melakukan hal tersebut, sepertinya akan pelan-pelan bisa mengurangi cici-cici itu deh. Nah, dari hal-hal kecil yang tadi Mbak Nova sudah sebutkan, kira-kira hal apa sih yang sudah Mbak Nova lakukan dan yang belum itu apa? Yang sudah saya lakukan pastinya tanya ke teman ya, ini kayak nanya kayak gimana, terus tuh aku tanya plus minusnya kalau dari orang lain itu kayak gimana gitu kan. Habis itu ya itu sih yang sudah saya lakukan. Sama kalau yang harus tahu plus minusnya, harus tahu gimana sih yang harus aku putuskan itu, yang aku udah perlahan-lahan, tapi enggak yang sepenuhnya aku lakuin gitu loh, Kak. Jadi kayak ya cuma dikit aku mencari tahunya, bukan keseluruhan gitu. Nah, ketika Mbak Nova mencari tahu tentang plus minusnya itu, kira-kira apa dampak dalam hidupnya Mbak Nova? Apakah itu bisa membantu Mbak Nova atau itu akan berpengaruh sedikit? Berpengaruh sih, karena kan kebingunganku ya tentang keraguan itu tadi ya. Jadi kayak kalau aku sudah tahu plus minusnya apa, jadi kan aku makin mantap gitu loh buat memutuskan sesuatu tersebut. Menurut Mbak Nova sendiri nih, apakah ada tanda-tanda bahwa Mbak Nova sudah mulai hidup dalam cerita baru Mbak Nova? Sebenarnya kalau dihitung dalam persen sih kayaknya masih 15% ya Kak, karena kalau dalam masalah besar ya bener-bener aku buat mengambil keputusan gitu. Jadi kalau selama ini sih masih 15% saya bisa mengambil keputusan sendiri dalam permasalahan ini. Nah, Mbak Nova tadi bilang kalau Mbak Nova juga membutuhkan support system, karena support system di sini maksudnya dia bukan hanya memang anggaplah cuma mengkritik ya, bukan hanya memberitahu soal gimana, tapi dia juga memberikan saran. Nah, kira-kira apakah dengan adanya dengan
support system itu kalau misalkan dia sarannya nggak tepat sasaran gitu ya, maksudnya nggak sesuai, nggak serak sama aku bakal ulang pertanyaanku yang mengarah ke keinginanku kayak gimana gitu. Jadi aku bener tanya-tanya terus sesuai dengan apa yang aku mau hasilnya gitu. Jadi aku bener tanya terus, makanya aku cari orang yang bener-bener ngerti aku gitu loh, dan juga udah dekat sama aku. Apakah pernah nggak Nova bertanya pada mungkin salah satu orang ya yang ingin dekat sama Mbak Nova, tapi ternyata jawabannya itu tetap nggak sesuai sama apa yang Mbak Nova inginkan? Pernah, tapi aku nggak langsung ngungkapin perasaanku gitu loh kayak gimana. Dan aku mau gini, tapi kayak gini. Jadi kayak aku ngungkapin, habis itu kayak yakinin aku kalau misalkan itu udah benar gitu. Kalau misalkan salah, apa alasannya gitu. Jadi kayaknya saya tahu gitu loh. Oke, berarti sih Mbak Nova memang membutuhkan support system ini untuk mengkoreksi ya? Iya benar-benar. Mengkoreksi kira-kira apa plus minus yang baru gitu ya, selain Iya. Mbak Nova ketahui yang sudah diputuskan dalam keputusan itu. Nah, selain hal-hal itu tadi, kira-kira ada hal lain yang mungkin bisa membantu Mbak Nova supaya bisa mengatasi si cici ini? Sementara itu cuma itu aja yang bisa benar-benar membantu saya buat menghilangkan si cici itu. Oke, baik. Tapi itu memang sudah Mbak Nova lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari sudah. Oke, baik. Di sini ada beberapa enggak sih sebenarnya ini hanya tugas kecil untuk Mbak Nova. Tugasnya yaitu saya ingin menjelaskan mengenai progresnya. Jadi Mbak Nova nanti bisa membuat win table. Win table itu maksudnya adalah tabel kemenangan. Di mana di sini dia ada Mbak Nova bisa membuat tabel dulu, dan di situ ada 2 kolom. Di mana kolom yang pertama di sini bisa diisi dengan namanya Mbak Nova sendiri. Nah, di sini namanya Mbak Nova, dan di kolom yang satunya itu diisi namanya Cici. Cici yang menjadi masalah Mbak Nova saat ini. Nah, di situ Mbak Nova bisa mengisi angka ya, bukan angka sebagai ya garis nggak apa angka nggak apa garis nggak apa, dimana ketika ada suatu masa Cici ini datang dalam kehidupannya Mbak Nova, lalu Mbak Nova ini merasa terganggu atau bagaimana, itu Mbak Nova bisa menuliskan saja bagaimana perasaannya Mbak Nova ketika si Cici ini datang. Mbak Nova bisa menuliskan di situ bagaimana perasaannya, dan di sini bisa ditulis 1. Berarti si Cici ini sudah datang sekali dalam hidup Mbak Nova. Tapi ketika Mbak Nova ini sudah bisa merasakan bahwa Mbak Nova bisa melawan si Cici, Mbak Nova sudah bisa mengambil keputusan ya seperti itu tanpa adanya si Cici ini, Mbak Nova bisa menuliskan juga 1 di kolom yang berisi di bawah namanya Mbak Nova, yang berarti Mbak Nova sudah bisa mengalahkan si Cici 1 kali. Jadi ketika Mbak Nova dalam situasi apapun itu, baik Cicinya yang datang lagi ke Mbak Nova atau Mbak Nova yang sudah bisa menghilangkan Cici meskipun sementara, itu tidak apa-apa. Mbak Nova bisa menuliskan di sini dan juga keterangannya itu apa yang dirasakan Mbak Nova ketika Cici datang, lalu apa yang Mbak Nova rasakan ketika Cici ini bisa dihilangkan atau oleh Mbak Nova. Jadi tabelnya hanya seperti itu saja. Apakah Mbak Nova bisa melatih? Bisa. Baik, dari penugasan itu apakah ada yang ingin kita Sudah cukup sudah sama. Oke, baik. Di sini karena Mbak Nova tadi sudah menceritakan permasalahannya mengenai si Cici ini yang kita sebut sebagai Cici. Sini saya itu untuk menyimpulkan ya, baik secara keseluruhan. Jadi Mbak Nova di sini mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, sehingga kita namai permasalahan itu dengan nama Cici. Dan Cici ini sangat berpengaruh ya tentunya dalam hidupnya Mbak Nova, terutama dalam kehidupan sehari-hari.
Mbak Nova juga merasakan kebingungan ketika Mbak Nova mendapatkan respon yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang Mbak Nova inginkan. Jadi memang Mbak Nova di sini sangat membutuhkan support system yang bisa membantu Mbak Nova mengoreksi kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihan dari keputusan yang sudah Mbak Nova ambil. Dan Mbak Nova juga sudah menemukan bagaimana cara-caranya untuk mengatasi, untuk membantu Mbak Nova dalam mengambil keputusan ini, yaitu dengan cara Mbak Nova mencari tahu dulu bagaimana tentang plus minus dari keputusan yang akan diambil, kemudian juga dari lingkungan sekitar. Kalau misal ada memang yang bisa mendukung keputusan Mbak Nova, itu juga sangat membantu ya, sangat membantu Mbak Nova semakin percaya diri akan keputusan yang sudah diambil. Dan yang ketiga, dengan adanya support system ini juga bisa memberikan respon yang juga sesuai dengan keinginan Mbak Nova, karena memang support system ini itu merupakan orang yang benar-benar mengenali Mbak Nova. Baik, melihat waktunya sudah kurang lebih 30 menit ya. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nova karena sudah mau bercerita secara terbuka dan berani menyampaikan tentang apa perasaan yang Mbak Nova alami saat ini. Terus saya juga mengapresiasi mengenai cara-cara yang sudah Mbak Nova lakukan dalam kehidupan yang Mbak Nova untuk menghilangkan si gigi ini itu sudah sangat benar. Mbak Nova sudah mampu melakukan itu, walaupun memang cici kadang-kadang masih muncul gitu ya, tapi itu masih bisa Mbak Nova atasi secara dengan baik gitu. Oke, saya harap Mbak Nova soal ini bisa dengan lebih baik lagi, bisa mengerjakan semua tugasnya dengan lancar sampai skripsinya selesai juga ya, dan bisa membuat keputusan dengan baik tanpa ragu akan keputusan Mbak Nova sendiri seperti apa. Itu saja, terima kasih. Kalau